Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Torang TV. Kali ini kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki mengenai kasus yang lagi marak sekarang, yaitu kasus ginjal akut pada anak. Baik, langsung saja Pak Iwan. Ya. Ini kasus ginjal akut ini sedang marak di Indonesia, Pak. Penyebabnya dan terus apa saja masalah-masalah yang disebabkan oleh ginjal akut pada anak ini, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torang TV. Torang TV. Ya, oke. Terima kasih. Memang isu yang beredar saat ini baik di media sosial maupun di tingkat Kementerian Kesehatan tentang isu penyakit ginjal akut progresif pada anak balita. Namun ini perlu diketahui bahwa masih terus dilakukan penelitian, masih terus dilakukan pengembangan apakah ada kaitan erat antara kasus yang terjadi kematian disebabkan oleh penyakit ginjal pada anak bayi balita dengan tersedianya obat dalam bentuk sirup yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK02-1-3305 tahun 2022 tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan jiwa ginjal akut progresif atipikal pada anak di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau sudah ada surat edaran SK Kementerian Kesehatan, otomatis ini kita dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan jajaran kita seluruh puskesmas, rumah sakit akan menindaklanjuti himbauan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Tentu kita akan menyampaikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang hal ini. Kemudian menunggu hasil informasi dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi tentunya, obat-obat apa saja yang dimaksud oleh hasil penelitian ini dalam bentuk sirup yang beredar di pasaran, tentunya untuk dikonsumsi anak bayi dan balita. Oleh karena itu, edukasi, promosi kesehatan tentunya tetap kita lakukan. Kalau Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, setiap hari Rabu kita melaksanakan program Obsesi Podcast. Besok insya Allah akan live di FB, YouTube, dan IG Dinas Kesehatan membahas tentang hal ini. Dan narasumbernya besok Ibu Himayanti, Kepala IFK Kabupaten Ogan Komering Ilir, beliau ada hadir bersama kita di sini. Kemudian ini Pak Sekdin Kes juga hadir bersama-sama kita untuk menyampaikan informasi ini. Oh, begini Pak, terkait dengan sirup tadi Pak, untuk di apotik di Oki ini, apakah sudah ada himbauan untuk tidak menjual obat bentuk sirup? Oke, ini akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan himbauan dari Kementerian Kesehatan. Akan kita investigasi, dilakukan investigasi obat sirup dalam bentuk apa saja yang memang mengandung EG dan DEG yang sekarang lagi diteliti, itu akan tidak dikonsumsi sementara waktu. Itu yang harus kita sampaikan. Walaupun kita melakukan tindak lanjut ke apotik-apotik dengan menyita misalnya, itu juga belum menyelesaikan masalah. Yang penting adalah masyarakat paham dulu saat ini, jangan dulu mengkonsumsi obat yang mengandung apa yang disebut oleh pemerintah sekarang ini. Kemudian untuk penjelasannya Pak, terkait dengan apabila ada anak yang sakit, itu kan tidak boleh minum sirup dulu. Apa yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan sekarang ini? Oke. Apakah itu obat tradisional gitu? Ya. Tentunya obat yang dimaksud oleh
tim peneliti adalah obat sirup yang mengandung EG dan DEG. Tidak semua obat mengandung itu. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat tahu dulu, baca di kandungan indikasi di dalam sirup pasti tertulis itu. Dan boleh sebenarnya menggunakan EG dan DEG dengan ukuran yang tertentu. Jangan sampai EG dan DEG ini dijadikan bahan baku untuk bahan sirup yang akan dikonsumsi. Itu yang dilarang oleh pemerintah. Nanti dijelaskan oleh Bu Himayanti ataupun Pak Sekdin juga berkaitan dengan hal yang ini. Lanjut ke Baik. Ibu ini ya. Iya. Baik Bu, tadi ada himbauan dari Pak Kepala Kesehatan tentang gagal ginjal akut ini. Kemudian apa sih yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu sekarang ini terhadap Dari maraknya ini? IFK. IFK. Iya, kalau dari IFK Pak, mungkin menambahkan yang tadi Ya, Pak. Pak, EG dan DEG itu sebenarnya bukan bahan baku. Mereka adalah cemaran. Mereka adalah cemaran dari bahan tambahan yang digunakan untuk membuat sirup. Jadi sebenarnya bahan bakunya itu berfungsi untuk pelarut dan pemanis. Biasanya propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserol. Nah, etilen glikol atau EG, kemudian dietilen glikol atau DEG ini itu merupakan cemaran. Jadi kalau produksi untuk membuat bahan tambahan tadi tidak murni, ada cemarannya. Nah, tadi itu cemaran yang ambang batas dari EG dan DEG itu 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Mohon dipahami kalau sebenarnya di kita ke normal ini Pak, ada EG. Botol plastik ini itu dari polietilen glikol. Jadi itu masih bisa ditolerir oleh tubuh. Nah, tadi itu menanggapi tentang sirup kan otomatis tidak boleh. Ya. Untuk yang tidak boleh, yang sudah diumumkan oleh Balai POM dalam penjelasannya tanggal berapa ini, 22 Oktober, itu ada dari PT Universal. Ada 3 item itu mengandung EG, DEG dengan kadar yang lebih, kadar yang sangat tinggi, sehingga itu tidak boleh lagi beredar. Mungkin kalau dulu sekarang mungkin masih ada kali ya, tapi semenjak maraknya proses ini, kasus ini sejak Agustus kemarin, Dinas Kesehatan sudah melakukan himbauan bahwa jangan dulu menggunakan obat sirup. Untuk anak itu diganti dengan puyer. Apabila kan anak ini susah ya, tidak bisa menelan, kalau obatnya pahit, muntah gitu ya, kita mengedukasi dengan misalnya walaupun dibuat puyer, kita tambahkan sirup, atau menggunakan cara tradisional, dikompres atau ditumbuk bawang, mungkin itu bisa untuk ini. Nah, untuk selanjutnya kata Bapak tadi, sambil menunggu penelitian hasil laboratorium dari POM, kita selalu update ya Pak ya, apa-apa ini sebenarnya tanggal 22 itu adalah penjelasan kelima dari BPOM tentang sirup ya, yang mengandung EG dan DEG ini. Jadi dalam lampiran kedua itu ada obat-obat yang sudah memang dia bebas, tidak mengandung bahan tambahan tadi, bahan tambahan pemanis tadi, sehingga otomatis dia terbebas dari cemaran EG dan DEG. Kemudian ada 133 item yang boleh dikonsumsi dengan sesuai dosis yang dianjurkan. Itu Pak, mungkin lebih lanjutnya. Berarti jika tadi ada yang hidup yang dibolehkan, berarti itu masyarakat atau pasien atau konsumen harus membaca keterangan yang ada di satu obat gitu. Wajib membaca mereka berarti. Iya.
Iya. Karena informasi kan terus update ya Pak ya. Jadi kita langsung sharekan. Jadi kalau misalnya dengan tenaga-tenaga kesehatan itu sudah ada surat edaran dari Menteri Kesehatan, itu Kementerian Kesehatan, bahwa untuk 130 yang dalam lampiran 1 yang 133 item obat itu silahkan digunakan. Dan untuk obat-obat yang memang tidak ada sediaan bentuk lain selain sirup itu harus tetap Anda pakai. Untuk yang dilarang ada berapa item? Ada 3, yaitu tapi dari pabrik yang sama. Iya, mungkin Bapak udah tahu ada Babyco, iya, sirup untuk batuk, demam, pilek, kemudian penurun panas, sirup penurun panas, dan drop ya, tetes penurun panas. Ya. Untuk gejala kasus ginjal akut di Kabupaten Oki ini apakah sudah ada terkonfirmasi Pak? Oke, terima kasih. Tentunya kasus apabila terjadi gangguan ginjal akut ini termonitor di RSUD ya. Sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan laporan dari Humas RSUD dan Rumah Sakit Wijaya apakah di Kabupaten Oki sudah ada kasus ginjal akut yang menyerang anak ini. Sampai sekarang belum ada. Untuk gejala-gejala sendiri terhadap ginjal akut ini? Ya, demam pada umumnya tentunya, gejala awalnya demam pada umumnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, tindak lanjut selanjutnya, dan terindikasi ada gangguan fungsi ginjal yang ada pada anak bayi dan balita. Untuk buang air kecil sendiri? Ya, itu tentu ada rangkaian di situ. Kaitan buang air kecil dengan gangguan ginjal itu satu rangkaian, satu diagnosa. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya terhadap kasus ginjal akut pada anak. Mudah-mudahan di Kabupaten Oki tidak terjadi lah. Amin, amin. Oke, demikian kita berbincang dengan Pak Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, Sama Pak Sekdin, sama Sekdin dan Ibu Himayanti. Demikian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.